Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelas Cyber Security pilihan A, jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Saat ini kami mengerjakan tugas kelompok pada pertemuan 12 yang berjudul User Role in Securing Mobile Device. Saya Edenas Dimerah dan ini teman saya Muhammad Zaki Nadfi. Dan kami akan menjelaskan presentasi hari ini yang berjumlah 10 halaman yang dimulai dari saya. Nanti akan disusul dari teman saya. Oke. 1. User role in securing mobile device. Why is it important for users to protect their computers and mobile device? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 topik yang akan kami bahas di presentasi PowerPoint hari ini. Ada yang saya sebut tadi. Yang kedua, how do I know my phone is secure? Dan yang ketiga, what can a person do to protect their mobile device? Yang keempat, 6 since your phone may have been hacked. Yang ketujuh, what to do if your phone is hacked. Dan yang keenam, 12 ways your phone can be hacked. Yang terakhir, 9 ways to keep your data safe. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari topik pertama, yaitu why is it important for user to protect their computers and mobile device? Mengapa menjaga keamanan komputer dan HP itu sangat penting? Di sini akan saya jelaskan. Orang dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut di tablet, laptop, ponsel, dan lainnya. Jika Anda tidak mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah informasi Anda berisiko. Jadi jika kita tidak mengamankan data kita akan berisiko untuk kehilangan data, yaitu kena hack gitu. Tindakan pencegahan seperti menyimpan kode sandi di ponsel Anda. Contohnya seperti kita mengasih sandi di lock screen. Itu tindakan pencegah salah satunya. Serta menjaga keamanan nama pengguna dan data kata sandi pada dokumen terenkripsi. Sama seperti aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu WhatsApp. Itu ada media enkripsi otomatis, yaitu mengubah yang bisa dibaca menjadi tidak bisa dibaca. Oke, topik selanjutnya, how do I know my phone is secure? Bagaimana saya tahu kalau HP saya itu aman? Jadi, buka bagian keamanan di pengaturan sistem Anda. Ini untuk Android ya. Ketuk baris berlabel Google Play Protect atau keamanan aplikasi, lalu intip aktivitas terbaru sistem. Oke, daripada cuma teori, di sini saya akan menjelaskan secara langsung bagaimana kita bisa tahu HP Android kita itu dalam keadaan aman. Oke, di sini saya punya HP Android Samsung. Kita akan coba. Kita buktikan. Buka pengaturan. Nih, kita buka pengaturan. Lalu, kita cari yang tulisannya biometrik dan keamanan. Ini kebalik ya, tapi ada biometrik dan keamanan, kita pencet. Di sini ada tulisan Google Play Protect. Kalau kita pencet, ini akan membawa kita ke Google Play Store dan dia akan bilang tidak ditemukan aplikasi yang berbahaya. Berarti di sini dibuktikan bahwa tidak ada aplikasi yang berbahaya, berarti HP kita aman dalam konteks topik ini. Oke, topik selanjutnya, what can a person do to protect their mobile device? Apa yang bisa seseorang lakukan untuk melindungi mobile device yang melindungi HP-nya? 1. Keep your phone locked. Berarti maksud yang nomor 1 ini selalu menutup HP Anda dalam keadaan kata sandi. Jadi kalau kita membuka HP harus pakai kata sandi. Jadi jika HP kita diambil orang, kita tidak memiliki risiko untuk mereka membuka HP kita tanpa kata sandi. Yang kedua, set secure password. Apa beda dengan yang pertama? Ini nih beda ya. Kita tuh menggunakan kata sandi tapi dengan yang aman, yang lebih susah untuk dibuka sama orang. Contohnya waktu kita buka HP, kita kata sandi lebih susah. Kalau kayak contohnya PIN, kalau kita 0000 kan gampang. Kalau kita kayak 1890 asal-asal itu kan agak susah. Jadi itu maksudnya. Yang ketiga, keep your device OS up to date. Ini OS ini sistem operasi ya, operating system. Jadi selalu update sistem operasi Anda. Yang keempat, connect to secure wifi. Maksudnya adalah selalu terhubung ke wifi yang aman. Selanjutnya, beware of download. Hati-hati download aplikasi yang tidak penting atau yang berbahaya. Pokoknya hati-hati aja. Don't jailbreak or root your phone. Maksudnya jangan root HP Anda. Kalau Android namanya root, yaitu mode root. Kalau di iPhone namanya jailbreak. Jangan pernah kayak gitu karena itu mengurangi keamanan HP kita. Encrypt your data, maksudnya itu enkripsi data kita, yaitu seperti udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Enkripsi itu mengubah sesuatu tulisan dari yang bisa dibaca menjadi tidak bisa dibaca, dan kita deskripsi menjadi tulisan yang tidak bisa dibaca menjadi bisa dibaca. Oke.
Lalu install antivirus software, ini aplikasi tambahan di Google Play Store ada, di App Store ada, biar ada aplikasi antivirus gitu. Lalu selanjutnya 10 ways your phone can be hacked, 10 cara yang bisa membuat HP Anda terkena hack. 1. Spy app, yaitu aplikasi mata-mata. Contohnya kayak kalau ada orang yang contoh simpel yang lebih mudah ditanggapin oleh orang anak-anak remaja, contohnya kayak pacar kita menggunakan aplikasi mata-mata di handphone kita, itu kan salah satu hack smartphone. Yang kedua phishing message, yaitu kayak link-link untuk phishing gitu, jadi kita dikirim link kayak mendapatkan hadiah, atau link disuruh masukin kata sandi atau apa, jadi dia mendapatkan data kita dengan cara menipu kita, itu maksudnya phishing message. Lalu unauthorized access to iCloud or Google account, maksudnya adalah akses yang tidak yang palsu gitu, jadi orang masuk ke iCloud atau Google kita menggunakan iCloud kita tapi bukan kita gitu, itu maksudnya. Bluetooth hacking, yang seperti yang kita tahu Bluetooth kita kena hack. Gimana kita bisa tahunya? Jadi kalau Bluetooth kita nyala terus berarti kemungkinan kita kena hack. Sering-sering aja matiin Bluetooth karena itu bisa menguras baterai juga. Lalu SIM swiping, ini maksudnya nomor kita digunain untuk mengisi data pribadi, untuk mengambil data, mencuri data, dan menggunakan SIM kita. Lalu hacked phone kamera, ini maksudnya HP kita kamera dihack, jadi dia bisa melihat aktivitas kita dari kamera depan maupun kamera belakang. Lalu apps that offer request permission, jadi kalau kita download aplikasi itu akan ada izin akses gitu, bolehkah saya mengizinkan hidupin kamera, bolehkah izin untuk SMS notifikasi. Jadi jika permintaan request apps permission itu terlalu banyak, itu bisa tanda-tanda kita kena hack. Lalu snooping via open wifi network, yaitu menggunakan wifi yang tidak aman seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi jangan pernah menggunakan wifi yang nggak ada password, yang kita nggak tahu itu punya siapa gitu. Lalu apps with weak encryption, jadi aplikasi yang enkripsinya lemah. Kalau WhatsApp kan enkripsinya tinggi tuh. Lalu fake cellular tower, itu salah satu tower palsu, jadi jaringan palsu gitu. Jadi jangan pernah tergoda sama jaringan wifi yang tidak menggunakan password. Lalu nomor 7 akan dijelaskan oleh teman saya M. Zaki Natfi. Kepada M. Zaki Natfi saya persilakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Yang ini adalah what to do if your phone is hacked. Jadi artinya adalah bagaimana kamu mengetahui HP kamu itu kena hack. Yang pertama, jika Anda pernah mengalami salah satu dari gejala ponsel yang diretas, langkah pertama yang terbaik adalah mengunduh aplikasi keamanan seluler. Biasanya dari HP-nya udah langsung ada tuh keamanan. Jika tidak ada, bisa diunduh di Android-nya masing-masing, ada di Play Store. Terus kedua, ada untuk Android saya menyarankan Nox Cleaner atau Nox Security. Biasanya udah banyak nih orang pakai Nox Cleaner sama Nox Security. Ini paling mudah dipakai biasanya karena rangkaian fitur yang kuat dan peringkat tinggi dari Lab Analysis Malware Independent. Terus selanjutnya, 6 since your phone may have been hacked. Ini 6 kekurangan HP yang bisa dihack. Nomor 1, biasanya kurangnya daya tahan baterai seluler. Biasanya jika HP udah lama, daya tahan baterainya udah mulai mengurang. Nah, itu biasanya makin mudah kena hack tuh. Terus tuh performa menurun. Kayak buka aplikasi apa-apa aja lama gitu. Mending beli HP baru daripada kayak gitu. Terus ketiga, penggunaan data yang tinggi. Nah, biasanya yang suka main game atau nonton YouTube lama-lama atau enggak buka IG itu sering tuh. Terus panggilan keluar atau SMS yang tidak Anda kirim. Biasanya nih sering terjadi tiba-tiba aja ada SMS muncul gitu. Itu biasanya HP-nya sering kena hack. Terus muncul iklan secara tiba-tiba. Nah, biasanya nih ketika kita buka aplikasi yang sembarangan lah, kayak ibaratnya VPN atau apa gitu, tiba-tiba setelah buka itu muncul aja iklan tiba-tiba gitu. Nah, itu biasanya HP kita udah kena hack tuh. Jadi jangan biasakan buka aplikasi yang
nggak aman gitu. Terus ada aktivitas yang tidak biasa pada akun apapun yang ditautkan ke perangkat. Nah biasanya nih sama kayak munculnya iklan secara tiba-tiba, dia kayak kita nggak ada buka UC browser biasanya kan, tiba-tiba ada aja iklan di HP kita. Terus yang terakhir, ways to keep your data safe. Nah ini 9 cara untuk supaya tetap safe, data kita itu tetap aman dari hacker. Pertama, selalu perbarui perangkat lunak dan aplikasi. Nah biasanya di HP itu ada nanti pemberitahuan supaya memperbarui perangkat lunak. Siap-siaplah habis paket tuh. Biasanya yang kurang-kurang paket carilah wifi gitu kan. Terus yang kedua, gunakan alat berbasis cloud. Terus ketiga, ada jangan gunakan wifi publik. Nah biasanya nih orang karena kurang nggak ada modal untuk paket lah, terus tuh wifi publik aja dipakai terus. Nah biasanya itu nggak safe gitu. Jadi janganlah keseringan pakai wifi publik. Kalau ada wifi sendiri lah beli gitu kan. Isi daya perangkat Anda di tempat terpercaya. Kayak ini jarang lah ya, sering kan lebih sering isi daya di rumah daripada di luar. Siapkan kata sandi. Ya ini paling utama nih, supaya ketika kita lengah gitu aman aja HP kita gitu kan. Waspadai apa yang Anda install. Nah jangan sembarang install aplikasi. Biasanya ada hacker yang nggak baik juga tuh. Terus tingkatkan keamanan perangkat. Nah seperti yang dijelaskan kawan saya tadi, bisa dilihat sendiri di Play Store kayak mana keamanan perangkat. Terus gunakan pembayaran seluler dengan aman, seperti kayak seperti Shopee gitu. Harus ke Shopee kan aman gitu. Ada juga lagi yang kayak yang lain-lain yang nggak aman, janganlah dilakuin. Miliki kendali total atas data Anda. Kayak paket sendiri, jangan pakai wifi publik kayak tadi lah. Sekian mungkin dari kami. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami minta maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.